Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai iradiasi pangan. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Idul Aryani dengan NIM G031 191 024. Selanjutnya Gita Rahma Arifianti dengan NIM G031 191 027. Fitri Ramadan dengan NIM G031 191 037. Gloria Tiara Solon G031 191 061. Gabriel Bangaran G031 191 072. Dan Hijrana dengan NIM G031 191 080. Dari ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua definisi irigasi pangan, yang ketiga prinsip irigasi pangan, yang keempat mekanisme irigasi dalam menghambat pertumbuhan mikroba, yang kelima contoh irigasi pangan, dan yang keenam video iradiasi pangan. Teman saya Fitri Ramadan dengan NIM G031 19 10 37. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari iradiasi pangan dan definisi dari iradiasi pangan tersebut. Nah, adapun yang pertama adalah latar belakang. Adapun latar belakang dari iradiasi pangan ini yaitu pada pertengahan abad 20-an, penelitian aplikasi iradiasi bahan pangan untuk pengawetan bahan pangan menjadi hal yang sangat menarik untuk dikembangkan. Radiasi bahan pangan banyak digunakan dalam pengembangan beberapa proses pengolahan pangan dengan berbagai tujuan seperti untuk makanan siap saji, makanan rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian keunggulan proses iradiasi bahan pangan antara lain dapat mengurangi kontaminasi makanan, meningkatkan masa simpan bahan pangan tanpa mengubah struktur kimianya, dan mempercepat waktu preparasi pengawetan makanan. Namun demikian, dengan berbagai keunggulannya, metode ini belum menjadi proses pengolahan pangan yang komersil dan utama. Teknologi ini memiliki potensi yang sangat tepat untuk diterapkan pada perdagangan pangan lintas negara. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu definisi iradiasi pangan. Jadi, iradiasi merupakan suatu proses fisika yang dapat digunakan untuk mengawetkan dan meningkatkan ketahanan bahan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, iradiasi pangan adalah metode penanganan pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari zat renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Kemudian, jenis radiasi yang digunakan untuk iradiasi pangan adalah radiasi berenergi tinggi yang disebut radiasi pengion, karena menimbulkan ionisasi pada materi yang dilaluinya. Iradiasi pangan pada umumnya menggunakan sumber radiasi pengion berupa sinar gamma, sinar X, dan berkas elektron. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Hijrana dengan NIM G031 191 080. Selanjutnya, prinsip iradiasi pangan. Radiasi dilakukan dengan pemberian dosis tertentu dengan jangka waktu dari menit hingga ke jam, yang lama waktu pemberian dosisnya tergantung pada ketebalan dan volume produk yang akan diiradiasi. Dosis iradiasi yaitu jumlah energi radiasi yang diserap ke dalam bahan pangan. Adapun satuan yang digunakan dalam iradiasi pangan adalah Gray, yaitu energi yang dihasilkan radiasi pengion yang diserap bahan per satuan massa. Nah, adapun 3 prinsip iradiasi pangan yang diklasifikasikan berdasarkan dosisnya. Yang pertama, radapertisasi, yaitu dosis tinggi. Dosis yang digunakan berkisar antara 30 sampai 50 kg dan biasanya digunakan pada sterilisasi untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan. Kemudian yang kedua, radisidasi, yaitu dosis sedang. Dosisnya berkisar antara 1 sampai 10 kg dan digunakan untuk membunuh seluruh bakteri patogen non-spora. Penggunaan dosis ini sama dengan proses pasteurisasi termal dan pada umumnya digunakan pada produk makanan beku. Kemudian yang ketiga yaitu radurisasi, yaitu dosis rendah.
Penggunaan dosis ini sama dengan proses pasteurisasi panas. Dosisnya berkisar antara 0,4 sampai 2,5 kg dan digunakan untuk mengurangi jumlah mikroba yang ada pada produk pangan serta untuk menunda pematangan. Saya Idul Aryani dengan NIM G03119024. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme iradiasi dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Iradiasi pangan dengan radiasi pegion dapat menyebabkan terjadinya ionisasi atau pelepasan sebuah elektron, disosiasi atau pelepasan suatu atom hidrogen, eksitasi atau perpindahan elektron dari lintasan dalam ke lintasan luar. Sedangkan efek yang ditimbulkan pada mikroorganisme dapat berupa efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung terjadi apabila radiasi pegion mengenai atom yang terdapat pada molekul DNA maupun komponen-komponen penting lainnya sehingga menyebabkan terputusnya ikatan rantai pada DNA dan mempengaruhi kemampuan sel untuk memproduksi dan bertahan. Selanjutnya yaitu efek tidak langsung. Terjadi apabila radiasi mengenai molekul air yang merupakan komponen utama dalam sel sehingga terjadi proses radiolisis pada molekul air dan membentuk radikal bebas. Selanjutnya yaitu beberapa mikroorganisme sangat sulit untuk dihambat atau bahkan dibunuh dengan radiasi gamma. Namun, sebagian mikroorganisme juga mudah mati dengan pemberian radiasi gamma. Tingkat kerusakan sel mikroba berkaitan erat dengan resistensi mikroba tersebut, sehingga terhadap radiasi yang dinyatakan dengan nilai D10. Nilai D10 adalah nilai yang menunjukkan besarnya dosis iradiasi yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah bakteri sebanyak 90% dari jumlah total sehingga mengakibatkan inaktivasi populasi mikroba sebanyak 1 log. Perkenalkan, nama saya Gloria Tiara Solon, NIM G0311911061. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dosis iradiasi atau D10. Menurut Aquino tahun 2012, ada 7 faktor yang dapat mempengaruhi dosis iradiasi. Yang pertama, ukuran dan susunan struktur DNA pada sel mikroba. Yang kedua, senyawa yang terkait dengan DNA pada sel, seperti nukleoprotein, RNA lipid, lipoprotein, dan ion metal. Pada spesies mikroorganisme tertentu, substansi-substansi tersebut dapat menimbulkan efek tidak langsung yang berbeda pula terhadap radiasi. Faktor yang ketiga, keberadaan oksigen selama proses iradiasi. Nah, oksigen dapat meningkatkan efek letal pada mikroorganisme, sehingga pada kondisi anaerob, nilai D10 pada beberapa bakteri vegetatif juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi aerobnya. Yang keempat, kandungan air. Mikroorganisme akan lebih resisten saat diiradiasi pada kondisi kering, karena pembentukan radikal bebas dari air yang terjadi selama proses radiasi cukup rendah atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu, efek tidak langsungnya terhadap DNA sel mikroorganisme juga rendah atau bahkan tidak ada. Faktor yang kelima, suhu. Perlakuan iradiasi yang digabungkan dengan peningkatan suhu dalam kisaran suhu subletal atau di atas 45 derajat Celcius akan meningkatkan efek bakterisidal pada sel vegetatif. Mikroorganisme vegetatif memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap radiasi, terutama pada suhu beku jika dibandingkan dengan suhu ruang. Nah, hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas air atau AW pada suhu beku, sehingga radikal bebas akan semakin sulit dalam berdifusi. Faktor yang keenam, komposisi media. Nilai D10 untuk mikroorganisme tertentu akan berbeda-beda pada masing-masing media. Faktor yang terakhir, kondisi pasca iradiasi.
mikroorganisme akan dapat memperbaiki diri pasca iradiasi saat berada pada kondisi lingkungan seperti suhu pH, nutrisi, atau inhibitor yang sesuai. Saya Gita Rahma Rivianti, NIM G0311911027. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dan tujuan iradiasi. Pada slide tertampil tabel dengan 12 jenis bahan pangan yang akan diiradiasi dengan tujuan tertentu dengan dosis serap maksimum yang berbeda untuk setiap tujuan. Tabel ini berdasarkan Permenkes nomor 701/Menkes/per/8/2009. Nah, misalkan di nomor 1, kita akan meradiasi umbi lapis dan umbi akar dengan tujuan untuk menghambat pertunasan selama penyimpanan dengan dosis serap maksimum 0,15 kg. Contoh selanjutnya, misalkan di nomor 7, kita akan meradiasi ikan, pangan laut, atau seafood segar maupun beku dengan tujuan iradiasi untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen tertentu dengan dosis serap maksimum 5 kg. Sedangkan tujuan iradiasi untuk memperpanjang masa simpan, dosis serap maksimumnya 3 kg, dan untuk mengontrol infeksi oleh parasit tertentu, dosis serap maksimumnya 2 kg. Adapun kalimat yang terdapat tanda bintang, maka keterangannya tertampil di sebelah tabel. Selanjutnya kami akan menampilkan contoh video iradiasi pangan. Selamat menyaksikan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sejak dulu sudah dikenal dengan ragam hasil bumi yang bervariatif dan berkualitas tinggi. Namun, industri komoditas pangan di Indonesia masih memiliki persoalan yang harus dijawab secara seksama. Jalur transportasi antar pulau yang melewati perubahan iklim dan cuaca ekstrim dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang mengakibatkan pembusukan dan berpotensi menjadi racun dalam bahan pangan. Dengan teknologi iradiasi pangan, semua tantangan tersebut dapat diatasi. Iradiasi pangan adalah metode pengawetan produk dengan menggunakan paparan radiasi pengion yang terukur pada produk dan bahan pangan. Iradiasi pangan mampu mematikan mikroorganisme secara signifikan tanpa mempengaruhi kualitas produk. Hal ini bertujuan untuk menunda pembusukan pada produk dan bahan pangan tersebut. Iradiasi pangan merupakan teknologi alternatif yang paling efisien dan aman untuk mengawetkan makanan di antara metode konvensional lainnya. Pada bahan pangan segar, selain untuk membunuh serangga dan mikroorganisme, iradiasi pangan mampu mempertahankan kualitas dengan menghancurkan pertumbuhan tunas dalam umbi-umbian dan menunda pematangan. Setelah melalui proses iradiasi pangan, distribusi dengan jarak tempuh yang bervariasi di Indonesia tidak lagi menjadi kendala, dan kesegaran produk pangan pun tetap terjaga. Iradiasi pangan juga telah mendapatkan rekomendasi dari badan internasional. Para ahli yang tergabung dalam JECFI juga telah menetapkan bahwa produk pangan dan bahan pangan yang diiradiasi tidak menimbulkan bahaya toksikologi dan tidak merubah nilai gizi yang terkandung. Kepala Badan POM juga telah menetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemanfaatan iradiasi pangan yang dapat dijadikan pedoman oleh industri pangan di Indonesia. Saat ini, Indonesia juga telah menjadi salah satu pionir dalam iradiasi pangan di Asia Tenggara melalui iradiator gamma merah putih yang dioperasikan oleh Batam sejak tahun 2017. Iradiasi pangan adalah cara paling efektif, bergizi, higienis, dan aman untuk produk pangan unggulan dan masa depan industri komoditas pangan di Indonesia. Itulah tadi video yang menjelaskan mengenai konsep iradiasi pangan, dan dengan ini berakhirlah pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi mengenai iradiasi pangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.